Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi abudil kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim farij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat iman Islam yang kedua-duanya telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syarat mutlak untuk dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jangan terlalu lama mimpi di dunia ini, karena dunia ini udah tua. Digambarkan baginda Rasulullah SAW ketika berjumpa di waktu Isra Mi'raj seperti orang tua, nenek-nenek rentang. Itu baginda Rasulullah dulu, apalagi sekarang kalau ada yang mimpi tentang dunia, wah lebih tua lagi nenek-nenek itu, betul nggak? Jadi jangan terlalu lama mimpi, jangan terlalu bermimpi untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mengadakan kita di dunia ini hanya untuk singgah sementara, dan singgah sementara ini bagaimana kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, amal soleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk perjalanan panjang kita yang tak berujung. Berapapun yang kita impikan untuk dunia ini, di akhirat nanti tidak berarti apa-apa, bagaikan debu saja. Tapi amal soleh yang kita bangun, iman dan takwa, zikir, wirid, dan kemudian silaturahmi, amal saleh yang kita lakukan di dunia ini, ya, walaupun hanya kalimat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu bagaikan hamparan surga yang tak terperi indahnya. Ikhwan billah, innamal hayatud dunya la'ibun, sesungguhnya hidup ini bagaikan permainan belaka. Bagaikan permainan belaka. Ayo, kita mau main apa aja bisa. Mau main bola tiap hari bisa, mau main catur tiap hari bisa, mau main gaple tiap hari bisa nggak? Bisa. Sekarang tinggal kita pilih. Kalau kita mau senang-senang melulu, senang-senang terus dengan hobi kita, ya itu aja yang kita dapat. Tapi kalau waktu yang singkat ini kita gunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengaji, mencari ilmu, menuntut ilmu agama terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berapapun lamanya orang tinggal di dunia, orang Islam yang saleh, yang taat kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjaga iman takwanya, berapapun lamanya di dunia, sesungguhnya dia sedang menunggu untuk dilantik menjadi raja-raja di surga nanti. Di surga nanti kita menjadi raja-raja. Ya, bayangkan itu semiskin-miskin orang di surga adalah yang terakhir kali masuk surga. Ya, itu ada dialognya. Itu surganya 10 kali luas bumi ini. Bayangkan 10 kali luas dunia ini. Itu semiskin-miskinnya orang di surga. Begitu luas. Apalagi ini orang yang amal soleh setiap hari. Dan berapapun lamanya orang tinggal di dunia dengan kezalimannya, mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk, melakukan kecurangan, curang, membohongi orang dan sebagainya, melakukan pembunuhan, penindasan dan sebagainya, sesungguhnya dia sedang menunggu untuk menjadi bara-bara api neraka jahanam.
Oleh karenanya ikhwan billah, carut marut dunia ini, gonjang ganjing dunia, hiruk pikuknya Indonesia ini, apapun itu bagi orang yang beriman bertakwa, tenang, senang hatinya, lapang dadanya karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjanjikan kepadanya surga, kebahagiaan dunia akhirat. Tapi bagi mereka yang dengan segala macam hiruk pikuk dunia dia ingin menguasai dan sebagainya ini, ya sesungguhnya dia dalam kegelisahan, kesulitan, kebingungan. Di dunianya dia tidak pernah merasa tenang, dan di akhirat tentu saja dia akan sengsara. Nauzubillah. Ikhwan billah yang dirahmati Allah, oleh karenanya nikmat agama ini nikmat sekali. Orang yang memahami agama, mengamalkan agama, orang yang dapat nur cahaya untuk menjalankan perintah agama ini, nikmatnya luar biasa. Nah, ini contohnya zaman sekarang. Orang-orang sedang kesusahan ekonomi. Kesusahan nggak? Saat lockdown ini, orang nggak ada yang keluar, nggak boleh keluar, di rumah saja. Bapaknya nggak kerja, emaknya kerja nggak kerja juga. Ada juga yang bisnis online. Alhamdulillah ada masukan sedikit. Ya. Nah, tapi rata-rata masya Allah, mau siapa aja kesulitan. Kalau di dalam Islam kita mengenal yang namanya orang kaya harusnya memberi sebagai kekayaannya kepada orang miskin. Bagaimana kita berbagi? Berbagi. Saat-saat ini saatnya. Ya, coba di Jerman saja, orang-orang kayanya menumpuk-numpuk makanan di pinggir jalan supaya diambil orang-orang susah. Di Indonesia, ayo kita bersama-sama. Ada yang simpatik, ya, luar biasa. Yang kakek-kakek ada membagikan beras kepada tukang beca dan sebagainya, dan membagikan uangnya. Ini saatnya kita berbagi. Nah, ini agama, contoh yang gampang, nikmatnya agama. Jadi agama ini ad-din wad'un ilahiyun sa'ikun lidzawil uqulis salimah. Wad'un ilahiyun sa'ikun lidzawil uqulis salimah ala ma fihi li salahi ma'asyihi wa ma'adi. Apa maknanya? Ad-din, agama adalah ketentuan-ketentuan Allah, pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan akal sehat, otak yang waras. Maka agama ini tidak diwajibkan, tidak diperintahkan kepada orang gila. Orang gila tidak wajib menjalankan perintah agama karena akalnya hilang. Orang yang memiliki otak yang sehat, waras, ini agama bagi orang yang memiliki otak yang sehat. Untuk apa itu agama? Untuk kebahagiaan, kemaslahatan, kejayaan dunia dan akhirat. Nah, jadi siapa yang pengen berjaya? Siapa yang pengen bahagia? Pelajari agama, jangan tinggalkan agama. Ikhwan billah yang dirahmati Allah. Ada cerita yang ada beberapa versi cerita itu, ya. Sayyidina Ali ketika bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah engkau punya makanan?" "Tidak ada, wahai suamiku." "Wallah," katanya, "tidak mempunyai makanan." "Fatimah tidak mempunyai makanan." "Tapi wahai suamiku, ada nih uang 6 dirham hasil aku memintal kerja aku dengan Salman Al-Farisi. Ada upah 6 dirham. Tapi ini juga akan belikan untuk makanan anak kita. Marilah," kata suaminya Sayyidina Ali, "aku belikan makan." Dibelikan makan uang 6 dirham tadi. Begitu jalan, di tengah jalan ada laki-laki yang berseru, "Wahai kaum, siapa yang meminjamkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu segala kebutuhan hidupnya." Sayyidina Ali orang yang memiliki iman yang kuat. Itu uang yang buat beli makanan, bukannya dibeli makanan tapi dikasihkan ke orang itu tadi. Dikasihkan 6 dirham semuanya. Pulang-pulang Sayyidina Ali enggak bawa apa-apa.
Istrinya nangis, sedih istrinya. Lalu Sayyidina Ali pergi lagi kepada Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan Rasulullah. Taunya di tengah jalan berjumpa dengan seorang badu yang menawarkan ontaknya. Wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, kau belilah ontaku ini. Aku nggak punya duit, kata Sayyidina Ali. Udah beli aja, nggak apa-apa, ngutang juga nggak apa-apa. Waduh, ya udah, maksa, ya udah. Berapa harganya? 100 dirham. Jadilah Sayyidina Ali mempunyai onta. Dibawalah onta itu jalan-jalan. Di tengah jalan lagi ada lagi Baduy yang memanggilnya. Oh yang Ali, itu onta mau dijual nggak? Oh iya mau dijual. Berapa? Kata Sayyidina Ali 300 dirham. 300 dirham. Dijual. Untung nggak Sayyidina Ali? Untung. Singkat cerita dia pulang, dia ceritakan sama istrinya begitu gembiranya. Ya, singkat cerita. Sayyidina Ali lalu kemudian mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika berjumpa Rasulullah tersenyum. Wahai Ali, engkau yang cerita apa yang aku? Engkau aja ya Rasul. Rasulullah udah tahu nih ceritanya. Ya, udah tahu kan? Kata Rasulullah, hai Ali, engkau beruntung. Ya. Tahu nggak kamu siapa itu Baduy yang pertama, Baduy yang kedua? Itu malaikat. Yang pertama itu malaikat yang menjual, itu malaikat Jibril menyerupai Baduy, dan kemudian yang membeli ontamu itu adalah malaikat Israfil, atau dalam cerita yang lain Mikail. Masya Allah, wahai Ali, setiap kali dirham, 1 dirham engkau diberi Allah kelipatan 50 dirham. Jadi berapa semuanya? Itu keuntungan, kelipatan yang Allah berikan, dan juga ketulusan istrimu menerima kenyataan, ridho ikhlas sama suami. Coba ya, jadi agama ini dipahami, kita yakini ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang harus kita yakini tanpa harus dengan logika yang berbelit-belit, tetapi juga agama Islam ini agama yang betul-betul masuk akal. Bagaimana kalau kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT? Allah akan ganti berlipat-lipat, janjinya dalam Al-Quran ada. Itulah nikmatnya beragama, memahami agama Islam. Mudah-mudahan di zaman yang penuh dengan krisis ini, di zaman, di masa virus corona yang sedang mewabah ini, kita bisa berbagi kepada hamba tolan, kepada teman-teman tetangga, orang-orang kaya, orang yang memiliki kelebihan harta. Mari kita lihat kanan kiri kita, setidaknya di kampung kita, siapa orang yang hari ini kesulitan. Jangan sampai seperti yang kita lihat, supir taksi menangis, temannya belum bisa membawakan beras pulang, anak istrinya menunggu makan, karena semua orang berdiam diri di rumah. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang mau naik taksi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah buat kita semua, semakin membuat kita sadar bahwa agama Islam ini mengajarkan kita untuk saling berbagi, nikmatnya beragama. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.